Belajar bahasa asing, ayo. Anak-anak juga harus belajar. Selain jadi pembelajaran sekolah, juga nanti untuk persiapan diajarkan pada orang tuanya gitu kalau jumpa gitu. Itu yang menjadi motivasinya supaya warga saya atau masyarakat saya, desa saya itu bisa paham bagaimana sih berkomunikasi langsung kepada orang luar atau di Malaysia atau Singapura atau yang menjadi tempat tujuan mereka kerja. Supaya anak-anak itu tidak merasa pembelajaran bahasa Inggris sebuah sosok yang memberatkan, membebankan. Karena dari pagi sampai siang mereka belajar ditambah kegiatan lainnya, les. Maka saya ambil sebuah inisiatif bagaimana sih memperkenalkan bahasa Inggris ini kepada mereka dengan enjoy, sehingga saya sambil bermain game. Saya juga membuat sebuah pembelajaran waktunya nggak terlalu lama supaya anak-anak tidak bosan atau boring. Karena kalau anak-anak ini bosan, maka sebuah tantangan lagi bagi saya itu besok mengajarnya. Dan untuk mengajarnya anak ini saya buat contohnya itu 3 kali seminggu. Halo Sobat Polri, ada kisah menarik dari seorang Babin Kamtibmas yang mengajarkan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis secara gratis kepada anak-anak di Desa Sungai Cina dan juga Desa Bina Maju, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Lalu seperti apa cerita singkatnya? Telah hadir di studio podcast Presisi Polri TV, Ibda Donga Maruli Tua Manalu, Benar. Babin Kamtibmas Polsek Rangsang Barat, Kepulauan Meranti. Selamat datang Pak. Selamat datang Ibu. Salam presisi Bapak. Presisi, Bu. Salam presisi. Tadi kesini macet ya Pak? Iya Bu. Macet sekali. Nah ini infonya Sobat Polri bahwa Bapak baru saja selesai pelatihan ya Pak di Jakarta untuk menambah ilmu bahasa. Bahasa apa saja yang dipelajari Pak? Siap Ibu. Baru saja saya melaksanakan kegiatan pelatihan bahasa asing Prancis Bu. Selama 3 bulan terhitung dari Januari 2024 sampai ini di April tanggal 6. Siap Ibu. Kemudian kalau boleh tahu ini siapa yang membiayai pelatihan ya Pak? Kita sebenarnya tidak ada yang membiayai, tetapi disekolahkan dari negaranya sendiri, dari Polri sendiri. Oke, jadi supaya Sobat Polri tahu bahwa di Polri ada sekolah bahasa ya Pak. Iya benar. Untuk anggota-anggota Polri yang memang ingin belajar bahasa, ada bahasa Inggris, Prancis, Arab dan lain sebagainya. Benar, gitu ya Pak. Ini motivasi juga untuk rekan-rekan kita di daerah untuk sama-sama menambah ilmu, menambah kosakata bahasa asing, gitu Pak. Dan ini sebelumnya Bapak sebagai Babin Kamtibmas giatnya melakukan pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Prancis kepada anak-anak. Bisa diceritakan awal mulanya kenapa akhirnya Bapak mau mengajarkan bahasa Inggris dan juga Prancis kepada anak-anak? Baik Ibu, nah ini sebuah yang menarik sekali ya. Yang menjadi motivasi saya saat ketika Babin Kamtibmas di Desa Sungai Cina dan Desa Bina Maju Polres Kepulauan Meranti, tepatnya di Polsek Rangsang Barat, yang mana itu berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Ya, salah satu kabupaten terluar di Provinsi Riau. Nah, yang menjadi motivasi saya di saat itu ketika saya baru saja kembali dari penugasan luar negeri di UN di Afrika Utara, yang dalam hal ini Satgas EP12 Garuda Bayangkara 2 EP2 AMIP. Nah, saya pulang dari sana, saya melihat bahwa kemampuan seorang polisi dalam bertugas di luar itu menggunakan bahasa asing ternyata ini harus digunakan juga sih di wilayah saya, karena ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang mana sih warga kebanyakan warga di Kepulauan Meranti dalam bekerja berprofesi hampir sebagian besar itu adalah sebagai TKI di negara tetangga Malaysia dan Singapura. Jadi saya menjadikan ini sebagai motivasi untuk memberikan sebuah pemahaman kepada mereka bagaimana sih mereka menjadi seorang TKI yang baik, nantinya bisa paham bahasa asing. Nah, juga kepada anak-anak yang menjadi keluarga mereka yang ditinggalkan di Indonesia ketika orang tuanya pergi menjadi TKI. Nah, ini saya kasih pemahaman bahwa contohnya bahasa asing itu sangat perlu. Lihat loh, orang tua kita juga ini menjadi seorang TKI di luar negeri, belajar bahasa asing. Ayo, anak-anak juga harus belajar. Selain jadi pembelajaran sekolah, juga nanti untuk persiapan diajarkan pada orang tuanya gitu kalau jumpa gitu.
Itu yang menjadi motivasinya supaya warga saya atau masyarakat saya, desa saya itu bisa paham bagaimana sih berkomunikasi langsung kepada orang luar atau di Malaysia atau Singapura atau yang menjadi tempat tujuan mereka kerja. Demikian, Mbak. Setidaknya bisa komunikasi begitu ya Pak dengan bahasa asing. Nah ini kami dengar-dengar bahwa gratis, Bapak tidak memungut biaya. Dari mana Pak sumber uangnya itu? Nah, benar Mbak. Ini saya lakukan dengan cara gratis. Saya tidak memungut atau apapun dari masyarakat yang saya ajarkan, apalagi anak-anak ya. Atau dari gaji Bapak disisihkan begitu untuk anak-anak? Sebenarnya kalau dari gaji sih itu cenderung kepada hal-hal yang kecil sih, seperti beli buku yang itu nggak tergolong, nggak terhitung lah sementara. Tetapi yang pada intinya kegiatan ini, pembelajaran ini saya laksanakan secara gratis dan sukarela. Yang mana kehadiran anak-anak sendiri pun dalam mengikuti program saya ini, hadir sendiri pun menyisakan waktu untuk bermain, itu udah luar biasa sekali bagi saya. Yang mana sih sebenarnya pada saat di wilayah tersebut, anak-anak cenderung masih banyak jarak atau jarak yang sangat jauh terhadap kita Polri. Rata-rata usianya berapa Pak yang ikut pembelajaran ini? Baik. Pembelajaran yang anak saat itu ada yang mulai dari SD kelas 1, bahkan yang kelas SD, yang ada juga yang kelas sampai kelas 4, kelas 5. Yang pada intinya anak-anak itu dalam pemahaman si bahasa Inggris atau komunikasi itu masih kurang sekali menurut saya sih. Mungkin saja mereka mengerti dari handphone, tetapi untuk berbicara itu sangat masih kurang sih. Jadi saya mengajak mereka untuk mengeksplor kemampuan mereka dengan kemampuan yang ada begitu. Nah, selama proses pembelajaran Pak, apakah Bapak menemukan kesulitan? Siap. Kesulitan itu sudah pasti Mbak. Yang pertama karena anak-anak itu belum mahir sih dalam hal tulis menulis atau membaca. Ya baik, berarti masih ada yang belum bisa baca dan tulis ya Pak? Iya, secara bahasa asingnya. Mereka cuma mendengar, oh iya, contoh what, contoh. Tapi pronunciation-nya begitu mungkin belum bisa. Jadi kehadiran saya itu, nah inilah huruf-hurufnya. Jadi kalau mendengar ini, nah inilah tulisannya. Kemudian metode pembelajarannya seperti apa Pak? Kita penasaran begitu. Karena ini kan anak-anak yang Bapak didik ini bisa kita katakan ada di perbatasan. Benar. Mungkin ada kurang akses dan lain sebagainya. Seperti apa metode yang digunakan Pak? Nah, saya mengadopsi sebuah pembelajaran dari baik juga para komandan atau yang guru-guru dulunya. Saya mengajak anak-anak itu dalam sistem learning by game atau game by learning, belajar sambil bermain, supaya anak-anak itu tidak merasa pembelajaran bahasa Inggris sebuah sosok yang memberatkan, membebankan. Karena dari pagi sampai siang mereka belajar, ditambah kegiatan lainnya, les, maka saya ambil sebuah inisiatif bagaimana sih memperkenalkan bahasa Inggris ini kepada mereka dengan enjoy, sehingga saya sambil bermain game. Contoh polanya, saya mengajarkan mereka menulis. Saya tulis dulu di papan tulis. Nah, dan saya mempraktekkan cara ngomongnya, cara bicaranya, dan artinya dengan peragaan. Sehingga anak-anak itu merasa tertarik. Nah, ketika anak-anak sudah tertarik, maka mereka akan kita latihkan untuk menyampaikannya. Seperti contoh, jika kata-kata itu yang mengucapkan adalah seorang wanita, seorang ibunya nih peran, maka saya akan berperan sebagai seorang ibu. Jadi anak-anak merasa, oh iya, kalau ibu saya ngomong begini, maka saya harus menjawabnya ini. Kalau kata-kata yang diucapkannya, yang mengucapkan itu adalah seorang ayah, maka saya harus bersikap seorang ayah yang bersuara laki. Nah, kalau juga seorang kakaknya, sisternya gitu, maka saya berperan sebagai seorang kakak. Nah, dengan game tersebut, maka anak-anak mulai nyambung. Nah, di satu sisi juga anak-anak ini saya ajak untuk interaksi langsung. Nah, jadi terjadi namanya komunikasi dua arah. Dengan demikian, maka anak-anak akan selalu mengingat pembelajaran dengan cepat. Begitu Mbak. Karena di lewat peraga tadi ya Pak, perantara, sehingga anak juga tertarik. Justru dari tertarik itu Pak, sehingga mereka pusatkan perhatiannya pada proses pembelajaran. Iya Mbak. Begitu ya Pak. Siap. Banyak sekali rentang usia. Dalam proses pembelajarannya memakan waktu berapa lama? Misalnya satu kelas, 1 jam atau seperti apa Pak? Baik Mbak. Mengingat di kegiatan anak-anak itu kita juga membatasi waktu Mbak. Karena anak-anak juga mengikuti kegiatan lain. Contoh yang ada yang mengikuti tes di MDA gitu kan. Ada kegiatan lainnya sehingga
saya juga membuat sebuah pembelajaran waktunya nggak terlalu lama supaya anak-anak tidak bosan atau boring. Karena kalau anak-anak ini bosan, maka sebuah tantangan lagi bagi saya itu besok mengajarnya. Dan untuk mengajarnya anak ini saya buat contohnya itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu di desa yang satu 3 kali seminggu, dan di desa yang satu lagi itu 3 kali seminggu dengan jarak yang dengan waktu yang selang-seling. Nah begitu. Kebetulan saya saat itu megang 2 desa di Kecamatan Rangsang Barat, di Polsek Rangsang Barat. Gitu Mbak. Infonya yang Bapak lakukan ini didukung oleh Pak Kapolres ya Pak? Iya Pak. Dan juga oleh Pak Bupati begitu. Iya. Apa saja yang mereka berikan Pak? Nah, Kapolsek saya memberikan waktu seluas mungkin bagi saya untuk berinteraksi dengan masyarakat dan anak-anak. Nah, Pak Kapolsek itu memberikan sebuah himbauan, motivasi bagaimana sih mendekatkan kembali hubungan Polri kepada masyarakat dalam bentuk literasi pendidikan. Nah, pengalaman saya yang di UN kemarin saya terangkan, saya ajarkan. Nah, bentuk dukungan dari Pak Kapolres ini nyata sekali. Dalam artian beliau selalu memberikan himbauan baik secara telepon atau langsung bagaimana sih memanfaatkan kemampuan personel untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat, dalam hal ini pengajaran bahasa Inggris. Nah, beliau selalu menceritakan kegiatan saya atau mempromosikan kegiatan kita kepada Pemda. Sehingga Pemda sendiri pun benar-benar sebenarnya sangat mendukung sekali, karena dengan demikian maka anak-anak ini akan terhindar dari hal-hal yang buruk karena mereka lebih banyak berkegiatan positif, dan orang tuanya pun sebenarnya mendukung, sehingga situasi Kamtibmas di wilayah Kepulauan Meranti secara umumnya, khususnya di Polsek Rangsang Barat itu semakin terjaga. Larinya ke Kamtibmas, bermula dari pendekatan pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak. Karena saat orang tuanya tidak bekerja lagi kembali ke Indonesia, mereka ikut juga menyaksikan kegiatan pembelajaran ini kepada anak-anaknya. Jadi selain anak-anak, orang tua juga ikut menikmati pembelajaran secara gratis ini Mbak, demikian. Itu mengarah kepada kegiatan yang positif ya Pak? Siap, Karena benar, waktu anak-anak kita tadinya hanya bermain, Iya siap. dialihkan untuk belajar bahasa. Benar Pak, benar. Baik, Bapak ini kita jeda dulu. Siap Mbak. Sebelum kita bahas lebih Siap, lanjut, makasih, karena Pak. seru banget ini ceritanya. Siap. Kita akan kembali Sobat Polri.